Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri ya. Nama saya Gali, saya dari kelas 3D D4 Politeknik di Malang. Saya ada di sini dan membuat video ini itu untuk melengkapi nilai UTS yang diberikan oleh Bapak Rizky selaku dosen e-commerce saya. Dari hal ini itu Bapak Rizky memberikan beberapa pertanyaan mengenai COVID-19 yang berhubungan juga dengan e-commerce mata kuliah saya itu. Yang ditanyakan oleh Bapak itu sendiri yang pertama adalah apa sih perubahan yang ada di pasar untuk saat ini. Menurut saya sih perubahan di pasar untuk saat ini itu sangat banyak ya. uh, Mulai dari caranya orang-orang menjual dan cara orang yang membeli itu banyak sekali perbedaannya. Karena sekarang ini orang-orang lebih mengutamakan untuk melakukannya secara online demi mengurangi penyebarannya virus corona. Karena pemerintah sendiri kan menetapkan social distancing atau ya seperti jaga jarak antara orang satu dan orang lain. Jadi kita itu dilarang untuk berkerumun, keluar rumah sih nggak apa-apa tergantung dari kepentingan kepentingan yang mendesak sekali kalau menurut saya. Jadi mungkin untuk perubahannya di pasar itu banyak sekali perubahannya dengan meningkatnya jual beli secara online itu sendiri salah satunya, dan berkurangnya transaksi jual beli secara langsung seperti itu. Selanjutnya dari aspek perilaku konsumen sendiri itu ada yang mereka itu merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Kenapa sih saya bisa bilang begitu? Saya bilang begini itu karena kalau dari segi diuntungkan ya, dari segi diuntungkan sendiri itu konsumen itu hmm, bisa dimudahkan untuk mendapatkan sebuah barang, melakukan sebuah barang tanpa mereka perlu keluar rumah dan segala macamnya, karena kan mereka kan melakukannya secara online. Misal mereka membutuhkan HP, mereka nggak perlu kita harus berangkat ke toko, harus mencari-cari HP, nggak perlu. Kita tinggal cari di mungkin contohnya Traveloka, Bukalapak dan sebagainya. Dan dengan banyak penawaran juga di sana. Selain kita mendapatkan secara online, mungkin kita bisa melakukan bayaran secara kredit atau secara berkala dengan bunga yang rendah. Setelah itu untuk itu mungkin untuk di bidang ya, di bidang jual beli barang-barang ya. Mungkin untuk di bidang travel segala macamnya, mungkin mereka mengalami banyak penurunan jual beli yang mereka lakukan. Kenapa ya? Soalnya pemerintah karena pemerintah menetapkan social distancing itu, mungkin masyarakat akan berpikir lebih baik nggak liburan aku dibandingkan aku terkena penyakit COVID-19 ini atau coronavirus ini. Karena kan ya virus ini cukup berbahaya juga kan, apalagi kita harus menjaga jarak satu sama lain dan tidak boleh bergerombol. Untuk yang bergerak di bidang travel itu mungkin mereka akan mengalami kerugian. Meskipun mereka melakukan diskon besar-besaran, bisa saja mereka tetap mengalami kerugian. Kenapa sih? Mereka itu harus mencari pemasukan sebanyak mungkin dan mereka tetap mengeluarkan pengeluaran, sementara pemasukannya sendiri itu sedikit. Tanya banyak orang lebih berpikir untuk ya buat apa sih dengan virus kayak gini kok kita harus keluar kayak gitu. Selanjutnya itu eh, dari aspek perilaku konsumen seperti tadi dan perilaku bisnis mungkin seperti tadi ya, secara secara nggak langsung mungkin dari yang sudah saya jelaskan tadi mungkin sudah mencakup 3 pertanyaan. Dan selanjutnya adalah apa saja sih yang akan saya lakukan jika saya itu berada di pelaku pebisnis dengan situasi seperti saat ini. Menarik. Mungkin menurut saya jika saya bergerak tergantung jika saya bergerak di bidang apa dulu. Jika saya bergerak di bidang kuliner atau mungkin jual beli barang elektronik atau barang-barang, mungkin saya akan tetap melanjutkan dan meluaskan platform jual beli saya. Seperti yang sebelumnya saya melakukan jual beli secara langsung, saya bisa melakukan jual beli secara online. Secara online di situ sendiri nggak cuman online, misalnya kita jual beli HP, kita nggak cuman di satu titik platform saja, entah Bukalapak aja atau apa, kita bisa meluaskan lagi untuk menggapai masyarakat yang mencari akan kebutuhan barang tersebut seperti itu. Terus selain itu
dengan adanya hal ini itu mungkin saya selaku pelaku konsumen mungkin ya saya tetap akan menanamkan kepercayaan toko saya akan konsumen itu sendiri. Jadi saya akan meluaskan dan memperkenalkan toko saya dengan online ini, dan apa namanya, dengan penjualan secara online ini, dan kita melakukannya dengan baik, kita akan mendapatkan nilai plus dari konsumen dan lebih banyak dikenal. Seperti nggak usah jauh-jauh kayak PS Store. Siapa sih nggak tahu PS Store, jual beli HP yang murah meriah seperti itu. Dia jual beli HP, ada yang juga melalui online. Dia melakukan dengan online itu, dia memberikan barang dengan kualitas terbaik. Emang sih ada beberapa HP-nya bukan HP original, dan ada beberapa partnya yang bukan original, tapi dari pihak PS Store sendiri sudah memberitahu terlebih dahulu untuk menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah mungkin jika saya bergerak di bidang travel, mungkin saya akan menghentikan, bukan benar-benar berhenti sih, saya akan memberi jeda untuk perusahaan saya akan virus ini, dan saya akan mencoba berusaha dengan usaha yang lain, seperti saya membuka restoran cepat saji yang bisa menjual makanan melalui Gojek dan segala macamnya, seperti itu. Dan mungkin saya juga akan bisa mendatangkan beberapa barang ekspor impor, seperti kita jual beli sepatu Air Jordan, sepatu Nike Air Jordan yang kita dapatkan mungkin bisa di Jepang, di Amerika. Dengan kita bekerja di travel, kita mempunyai channel lebih di luar negeri dan segala macamnya. Mungkin dengan hal itu kita bisa memanfaatkan untuk masukkan barang-barang itu dan menjualnya di Indonesia melalui online, seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu sih menurut saya. Itu mungkin sudah cukup mewakili dari segala yang sudah ditanyakan oleh Bapak Rizky selaku dosen e-commerce saya. Saya Galaludiro, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Bye.